Setiap kali Anda terhubung ke internet dengan perangkat apapun, Anda sebenarnya terhubung ke sambungan kabel di bawah laut yang menghubungkan seluruh dunia bersama-sama. Namun, apa yang Anda lihat hanyalah garis utama serat optik yang berjalan di bawah laut. Ada banyak kabel lain di daratan, tetapi jika kita ingin menampilkan peta kabel-kabel tersebut, Anda bahkan tidak akan bisa melihat di mana Anda berada. Ketika Anda terhubung ke internet dengan ponsel ataupun perangkat nirkabel, Anda mungkin berpikir semuanya terhubung secara nirkabel. Padahal, tidak demikian. Dari ponsel Anda, sinyal terhubung ke antena terdekat. Tetapi, setelah itu, internet sebagian besar terhubung melalui kabel serat optik. Untuk lebih tepatnya, kabel-kabel yang berjalan di daratan sangatlah penting. Tapi, yang paling canggih dan penting adalah yang berjalan di bawah laut. Dan kekuatan dari internet di dunia pada kabel-kabel ini. Ketika kabel-kabel tersebut memasuki perairan dangkal, sebuah mesin masuk ke dalam air dan mengubur kabel tersebut jauh ke dalam pasir, sehingga tidak ada yang dapat mengaksesnya. Orang tidak dapat merusaknya. Dan tentu saja semua kehidupan laut tidak dapat mengaksesnya. Kabel-kabel masuk ke laut sangat canggih dan kuat, sehingga tidak ada yang bisa mengakses kabel sebenarnya di tengah-tengahnya. Tetapi, jika kabel serat optik harus masuk ke perairan dalam, kualitasnya meningkat dan menjadi lebih rumit daripada yang berada di perairan dangkal. Kabel-kabel tersebut tidak hanya lebih tebal tetapi juga memiliki lapisan pelindung yang lebih banyak. Karena di bawah laut, tekanannya sangat ekstrim, akan menghancurkannya jika tidak dilindungi dengan baik. Biasanya, kabel-kabel yang diletakkan di dalam laut memerlukan pemeliharaan dan perbaikan hingga kedalaman 30 meter. Penyelam scuba biasanya bisa turun ke sana dan memperbaikinya. Tetapi, ketika mencapai lebih dari 30 meter, semuanya menjadi jauh lebih rumit dan biaya untuk memperbaikinya serta merawatnya pun lebih meningkat. Tetapi bagaimana cara memperbaiki kabel di perairan dalam? Mungkin Anda tidak percaya, tetapi penyelam scuba telah turun hingga 600 meter. Tapi ini bukan peralatan biasa. Mereka menggunakan peralatan dan dipakai khusus yang harus mereka pakai untuk menangani tekanan itu. Dan juga memiliki ruang di sekeliling mereka sehingga mereka tidak hancur. Mereka juga tidak mengirim orang biasa. Mereka mengirim orang-orang yang sangat terlatih dan telah tinggal dalam ruang tekanan selama hingga berbulan-bulan. Sehingga mereka bisa bertahan terhadap tekanan itu untuk waktu yang lama dan bekerja di sana berjam-jam. Biasanya, kabel-kabel di bawah air ini memerlukan pemeliharaan dan perbaikan setelah bertahun-tahun beroperasi. Jadi, ketika mereka turun ke sana, banyak karat dan tanaman hidup yang tumbuh di atasnya. Jadi pertama-tama mereka harus membilasnya dengan tekanan air di sana, yang mengambil air laut dan menghancurkannya seperti mesin penyemprot pasir. Dan setelah beberapa saat, mereka memiliki akses ke kabel itu sendiri. Ketika kabel rusak di suatu lokasi, mereka pertama-tama memperbaikinya dan melapisinya dengan sepotong baja setengah inci tebalnya. Ini juga memiliki bahan anti karat disemprotkan ke atasnya. Saat mereka memeluk kabel dengan ini, mereka pertama-tama memasang mur dan baut dan menggunakan peralatan hidrolik di bawah air untuk mengencangkannya. Anda mungkin berpikir bahwa kabel-kabel di bawah air adalah suatu hal yang baru. Tetapi itu tidak benar. Karena kabel yang pertama melintas lautan adalah pada tahun 1850-an. Dan itu menghubungkan Prancis dan Inggris melalui Selat Inggris. Saat itu tidak ada telepon atau internet. Kabel tersebut dibuat untuk telegraf. Inggris dan Prancis mengira mereka melakukan sesuatu yang revolusioner. Tapi Amerika melakukan sesuatu yang lebih besar. Karena mereka begitu jauh dari sisa dunia, mereka memutuskan untuk menjalankan jalur telegraf bawah laut Atlantik. Meskipun pada saat itu sangat maju bagi kabel-kabel ini untuk berjalan melalui lautan, tapi mereka tidak memiliki kualitas yang tinggi. Sinyal telegraf yang dikirim melalui listrik, tetapi setiap huruf akan memakan waktu 2 menit untuk mencapai Eropa dan kembali. Anda mungkin mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa itu listrik saat itu. Saya pikir Edison telah menjelaskannya, tapi tidak. Orang tahu apa itu listrik dan mereka tahu bahwa listrik adalah alasan sinyal tersebut lewat. Mereka hanya tidak tahu cara mengontrolnya dengan benar. Tahun berganti dan kualitas kabel pun semakin baik. Dan kemudian, kita sampai pada tahun 1876 ketika Alexander Graham Bell menemukan telepon. Tapi, telepon tidak akan segera menyebar ke seluruh dunia. Hal seperti ini
membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyebar ke seluruh dunia. Telepon berkembang di Eropa dan Amerika Serikat, tapi kedua benua ini belum terhubung. Ketika mereka ingin berkomunikasi, mereka masih menggunakan telegraf. Dan akhirnya, pada tahun 1920-an, mereka memutuskan untuk menjalankan jalur telepon melalui Samudra Atlantik. Tetapi, mereka ingin menjalankan kabel yang bisa memiliki kecepatan yang lebih baik dari telegraf. Dan akhirnya, pada tahun 1927, jalur telepon pertama melintas samudra. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa bagikan dengan teman kalian supaya mendapatkan suatu hal yang baru. Terima kasih.